Dua partai politik pendukung Prabowo dalam koalisi Merah Putih hadir dalam Rakernas keempat PDI Perjuangan. Apa sebenarnya dibalik argumen normatif bahwa partai-partai ini sedang menjalin silaturahmi politik? Apakah ini sebuah sinyal yang makin kuat P3 dan PAN bergabung dalam koalisi Jokowi JK? Kami mengulasnya kali ini dengan analis politik dari SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Pak Jayadi. Ada Pak Viva Yoga Mauladi dari PAN. Selamat malam, Pak Viva Yoga. Dan juga Mas Roma Hurmuzi. Mas Romi, Sekjen P3, selamat malam. Mas Romi ya. Baik, saya juga akan menyapa Pak Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Cahyo. Oh, halo, ya jelas. Baik, kami masih akan memperbaiki sambungan dengan Pak Cahyo Kumolo yang ada di arena Rakernas di Semarang. Saya mulai dari Pak Jayadi terlebih dahulu untuk menganalisis, karena laporan rekan saya tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya disebutkan selama bahasa panggung dalam politik itu selalu berbeda dengan bahasa sebenarnya, tentu tidak akan tahu. Pasti alasannya adalah silaturahmi politik, komunikasi, menghadiri atau menghormati undangan dari PDI Perjuangan. Tapi menurut Anda, kehadiran elit dua partai politik koalisi Merah Putih ini memang sebuah sinyal kuat atau masih dalam tahapan menunggu tawaran atau seperti apa? Mereka bilang silaturahmi kan? Ya bener aja itu silaturahmi. Jadi itu emang silaturahmi politik. Persoalannya apa maknanya kan gitu. Kalau mencari maknanya satu, kalau silaturahmi ternyata ada pihak yang tidak bersilaturahmi kan? Nah, dari koalisi Merah Putih gitu. Itu satu, menunjukkan ada kemauan untuk bersilaturahmi langsung. Itu kan satu sinyal bahwa yang ini lebih dekat kira-kira gitulah kan? Yang kedua, saya kira gini. Selama ini saya selalu menyatakan bahwa kemungkinan dari pertama kubu Jokowi JK memerlukan tambahan koalisi, jelas. Saling butuhkan lah itu. Ya, yang kedua tidak ada halangan yang terlalu berarti dari sejumlah partai di koalisi Merah Putih untuk bergabung. Halangan itu biasanya kan satu halangan ideologis. Kan tidak terlalu ada jarak ideologis yang besar antara kubu koalisi. Memang tidak ada pengikat ideologis juga ya dalam koalisi tersebut. Dalam koalisi Merah Putih juga kan tidak, ideologi juga cair kan gitu. Kemudian halangan yang kedua orientasi kebijakan. Kan tidak ada orientasi kebijakan yang terlalu berbeda antara P3 PAN dengan kubu Jokowi JK kan. Sama-sama kepengen ekonomi kerakyatan, sama-sama kepengen pendidikan gratis dan sebagainya. Kan tidak cair juga begitu sebenarnya. Jadi tidak ada alasan. Nah, penghalangnya selama ini, bukan penghalang ya, yang belum jelas selama ini adalah kalau beberapa anggota koalisi Merah Putih bergabung dengan Jokowi JK, apa sih konsesi politik yang diberikan oleh Jokowi JK? Konsesi politik ya? Iya, itu kan waktu selama ini belum jelas. Nah, ketika Jokowi JK mengumumkan arsitektur kabinet yang beberapa hari lalu, konsesi politik itu jelas, menurut saya, jelas. Setelah mengumumkan formatnya saja sudah jelas konsesi. Jelas bahwa ada 16 posisi kementerian dalam konteks ini yang akan diisi oleh usulan-usulan dari partai, dan itu sebuah konsesi politik yang cukup jelas yang saya kira tinggal kemudian bisa ditangkap oleh partai-partai yang menjadi anggota. Tapi yang hadir kali ini P3 dan PAN aja kalau menurut P3 dan PAN karena ini kan persoalan komunikasi. Kalau atau itu yang memang sudah bisa melihat konsesi yang dimaksudkan oleh Jokowi saat mengumumkan format. Iya, jadi sekarang tinggal bagaimana masing-masing itu mengartikan posisi masing-masing gitu. Kalau misalnya dalam konteks dengan Demokrat misalnya, mungkin ada sedikit mungkin komunikasinya harus agak berbeda gitu, ya. Karena ketua umum Demokrat kan presiden gitu. Jadi agak berbeda, dan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Jokowi karena akan ada proses transisi gitu. Nah, kemudian P3 dan PAN yang juga paling mungkin ikut bergabung punya cara yang lain, antara lain dengan ikut bersilaturahmi di Rakernas PDI Perjuangan. Mas Romi memang membaca sinyal konsesi itu ya? Yang membaca kan Pak Jayadi. Gitu kan. Mas Romi sebagai Sekjen P3, Pak Jayadi tugasnya membaca, kalau kita kan melakukan saja begitu. Jadi melakukan apa yang sudah terbaca itu. Itu lain lagi kalau itu ya. Bukan, kalau kita membaca yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan ya. Ayo Mas Romi bagaimana? Ya, saya kira begini, kalau kita berbicara konteks perbedaan pandangan politik, sebenarnya jangan kemudian meruncingkan komunikasi dan hubungan. Dulu ketika Bung Karno dengan Cak Roslan Abdul Ghani berbeda pandangan, Bung Karno itu tetap menyapa Cak Roslan bahkan di panggung kenegaraan. Jadi
pulangnya pun setelah itu bisa makan di warung Tegal bersama-sama begitu. Ini yang saya kira perlu dibudayakan, bahwa jangan sampai perbedaan pandangan politik, perbedaan blok koalisi menjadikan kita kemudian seolah tidak bertegur sapa dan memelihara atmosfer permusuhan yang itu menular kepada grassroots. Saat itu Ruslan dan Bung Karno. Sedang tidak sibuk kan menyusun berbeda kan kabinet. Iya itu kalau itu kalau kan yang sekarang ini kan sedang menyusun kabinet nih. Di dalam Islam kalau Anda mendapat undangan tidak ada uzur syar'i, maka Anda wajib berangkat. Ya, kita dapat undangan nggak ada uzur syar'i ya berangkat. Berangkat datang ke rakernas ini murni karena undangan aja. Karena ada undangan. Tidak ada makna karena memang membaca konsesi yang sudah disampaikan. Nggak ada. Kan memang pengamat politik canggih-canggih sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau begini, ini. kalau kondisinya dinamika di P3 saat ini kita tahu semua ya kan, Mas Romi sebenarnya kita minta klarifikasi berulang-ulang soal ini sebenarnya. Lalu hadirnya elit dari pihak non Surya Dharma Ali di Rakernas PDI Perjuangan. Ini seperti semua pihak akhirnya, bener nih P3 gabung nih sama Jokowi. Sebenarnya tidak bisa dibaca demikian, karena memang kan di dalam konstitusi kita Pak SDA telah diberhentikan, sehingga memang Pak Emron dan Sekjen hari ini adalah DPP Partai Persatuan Pembangunan yang sah mewakili begitu. Dan yang kedua, apapun itu proses politik kan akan dijalani sesuai dengan konstitusi. Dan karenanya memang undangan yang disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk acara hari ini adalah bahagian dari konstitusionalitas yang dihargai. Sehingga ini tidak perlu dibaca berlebihan bahwa ini seolah-olah non SDA dan kemudian akan kembali ke Jokowi. Tidak sampai sana. Kita cukup membacanya. Tapi memang yang hadir kan bukan dari pihak atau karena memang sudah tidak ada eksistensi. Misalnya kalau yang hadir Pak Emron Pak Kapi, terus di situ ada Pak Saifullah Tamliha, itu mungkin orang melihat P3 ini benar-benar sedang ini menghadiri undangan begitu. Iya, kalau itu kan soal siapa yang berkesempatan hadir saja. Ya. Jadi ini tidak perlu dimaknai berlebihan bahwa memang DPP partai telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada Pak Emron untuk hadir karena merupakan bahagian dari komunikasi politik yang harus dibuka kepada publik begitu. Baik, saya sekarang ke Pak Viva, tapi saya berharap tidak bicara silaturahmi lagi karena kita sepakat semua itu memang silaturahmi begitu Pak. Yang terlihat juga jelas salaman begitu, silaturahmi pasti itu. Tapi terakhir Pak Hatta bertemu dengan Pak Jokowi di rumah Surya Paloh. Kita tahu semua berita itu. Berarti ini langkah lanjutan. Langkah lanjutan semakin mendekat ke pemerintahan Jokowi JK. Pak Viva. Partai Amanat Nasional datang di acara resmi PDIP itu bukan sekali ini saja. Pada waktu Kongres PDIP di Bali, kami juga hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya tidak bisa dinafikan ini merupakan bagian dari mewarnai budaya politik yang harus sesuai dengan budaya bangsa. Yaitu meskipun berbeda pendapat, berbeda pandangan dan pemikiran politik, tetapi jangan sampai mengganggu rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, sebagai pimpinan partai politik. Jadi karena itu adalah merupakan tanggung jawab untuk bangsa dan negara ke depan. Jadi contoh misalnya, terjadi perdebatan antara PNI dan Masumi pada waktu itu, antara Pak Sukiman dan Pak Natsir. Berdebat sangat luar biasa di parlemen, tetapi dalam kesehariannya mereka sudah seperti saudara gitu loh. Jadi yang ingin kami tumbuhkan adalah suasana kebatinan seperti itu. Jadi itu kan sangat enak dan sangat indah dan bisa memberikan keteladanan buat masyarakat bahwa keberbedaan ini adalah merupakan bagian dari proses demokrasi dalam rangka peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh tidak saya menggarisbawahinya kali ini agak berbeda, kalau soal silaturahminya pasti sama gitu kan ya. Seperti yang dijelaskan Mas Romi juga, Pak Jayadi juga. Yang saya garis bawahi dari Pak Viva tadi justru perbedaan politik. Jadi sekarang masih berbeda nih ya pandangannya dengan Jokowi JK. Pandangannya ya kalau saat ini ya PAN sesuai dengan keputusan rapat DPP PAN masih di koalisi merah putih. Tapi kita lihat proses politik selanjutnya bagaimana. Karena kita juga melihat bagaimana Muktamar P3 gitu. Kita juga lagi melihat bagaimana Munas Golkar gitu. Jadi kalau soal PAN itu ya memakai politik jalan lurus lah gitu. Politik jalan lurus. Ini belum ketemu yang jalan lurusnya. Artinya politik dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bisa memberikan manfaat buat sementara rakyat. Ini masih berbeda, tapi komunikasi dibangun membangun kesamaan tadi ya ke Jokowi JK begitu. Langkahnya paling nggak proses yang sana. Nanti kita lanjutkan lagi, kita tanyakan Pak Cahyo. Setelah lagi tetaplah bersama kami di Prime Time.
Baik, saya ke Pak Cahyo sekarang. Pak Cahyo, bisa mendengar saya Pak Cahyo? Iya Mas. Ya, Pak Cahyo, kami ingin tahu dulu karena alasan dari atau argumentasi yang disampaikan oleh PAN maupun P3 adalah karena memang menghadiri undangan dari PDIP dalam Rakernas kali ini. Apakah memang yang diundang ini hanya 2 atau seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu juga diundang oleh PDI Perjuangan? Kita punya kesepakatan bahwa melalui penyelenggara yaitu Mbak Puan Maharani melakukan komunikasi dulu. Seandainya dikirim undangan, kira-kira hadir atau tidak. Kan kami juga menghargai toh. Yang memberi undangan juga kami juga menghargai lah. Kalau sama P3 dan sama PAN, ya mohon maaf, ini selama ini partner kami ya, partner politik. Kita sering komunikasi, sering ketemu, kadang tidak ada sekat partai, nggak ada sekat fraksi, itu aja. Jadi apapun keputusan politik teman-teman di P3 maupun PAN ya kita saling menghargai lah. Baik. Konteks Rakernas kami ini hasil komunikasi pimpinan partai kami dengan teman-teman di PAN, dengan di P3. Ya. Kalau diundang datang ya datang, oke, ya sudah kita kirim undangan. Nah, jadi memang 2 itu saja ya Pak ya? Partai yang lain itu aja. Jadi memang 2 itu saja ya setelah menjalin komunikasi. Ya sementara begitu, sementara begitu. Karena kalau bicara soal partner kan sebelumnya PDIP juga berpartner dengan Gerindra dalam posisi oposisi saat itu juga kan di parlemen. Nah, enggak dalam konteks setelah Pilpres, setelah Pilpres. Ya. Baik. Pak, kalau kita lihat PDIP memang berulang kali menyebut membuka diri komunikasi dengan seluruh partai politik yang intinya adalah mengajak semua, kalau bisa semua partai politik untuk membangun bangsa ini, begitu kan Pak? Tapi dengan kehadiran P3 dan PAN ini, apakah ini sudah bisa disebut indikasi kuat kedua partai ini akan semakin merapat gitu, bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK atau seperti apa? Karena ini kelanjutan dari pernyataan Anda juga bahwa sudah ada komunikasi yang terjalin pasca Pilpres dengan 2 partai ini. Untuk mencapai sebuah titik, kami tidak berani mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Itu hak politik dari teman-teman di P3 dan di PAN. Kami pada posisi yang tidak berani mengklaim dan tidak berani merasa yakin itu apapun kami hargai. Ini kan membuka komunikasi. Nah, membuka komunikasi yang lebih intens. Bisa dengan Pak Jokowi, bisa dengan partai, bisa dengan sesama fraksi, sesama anggota fraksi. Itu kan ada komunikasi. Soal happy endingnya bagaimana, kapan itu bukan taruhlah hasil komunikasi itu ukurannya adalah 100% Pak Cahyo. Kira-kira sekarang proses komunikasi yang dibangun P3 dan PAN ini sudah berapa persen kira-kira Pak? Dengan beberapa komunikasi diundang, terus diundang datang. Saya kira di dalam politik tidak bisa ada kalkulasi begitu ya. Saya kira bisa ada kesepahaman yang langsung ada deal misalnya, langsung ada pemahaman deal ya oke, saya ikut dukung gitu. Karena selama ini pun juga 10 tahun PDI Perjuangan di luar pemerintahan, ada beberapa keputusan politik di tingkat DPR, ada yang kita sama-sama, ada yang kita berbeda. Saya kira tergantung permasalahan, tergantung situasi yang ada. Ya, tetapi kalau kita lihat memang kondisi atau dinamika politik saat ini kan, pekan depan terutama misalnya ada rencana pengesahan rancangan undang-undang pilkada, begitu menjadi undang-undang pemilihan kepala daerah. Apakah ini bukan sebuah waktu atau deadline begitu bagi PDI Perjuangan dan anggota koalisinya untuk kemudian, karena memang membutuhkan sejumlah partai yang lain begitu Pak untuk pertarungan di parlemen, terutama yang di depan adalah, yang sudah terlihat di depan adalah tentang pengesahan RUU Pilkada ini? Saya kira masalah RUU Pilkada, saya yakin ya, antara PDI Perjuangan, Demokrat, termasuk PAN, P3 itu punya pemahaman yang sama kok. Ini kan bagian daripada reformasi ya, semangat reformasi.
Saya kira PAN juga punya komitmen yang sama, P3 juga punya komitmen yang sama, Demokrat juga sama. Saya kira semua partai punya komitmen. Jangan dilihat sepotong pilkadanya, ini kan bagian daripada adanya MK, adanya KPK dan seterusnya. Saya kira itu bagian daripada itu. Artinya tidak hanya soal RUU Pilkada ataupun perebutan kursi pimpinan DPR begitu Pak ya, karena ini paling tidak yang paling terlihat di depan sebentar lagi. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami optimis untuk Pilkada ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya minta analisis dari Pak Jayadi lagi nih. Pak Jayadi, kalau memang bisa disebut ada indikasi atau sinyal yang semakin kuat begitu lah kalau diterjemahkan seperti itu, walaupun masing-masing masih menyatakan berada tetap di Koalisi Merah Putih. Apakah ini memang sebenarnya situasi di Koalisi Merah Putih memang tidak sesolid itu? Ya begini, untuk mempertahankan koalisi itu kan harus ada alasannya kan? Iya. Nah, mengapa ada di dalam situ? Iya, mengapa ada dalam situ kan? Saya menilai minimal ada 3 alasan yang bisa membuat satu partai berada di satu koalisi atau satu barisan lah gitu. Satu alasan ideologis, gitu kan? Jadi di situ nggak ada Koalisi Merah Putih tetap akan solid kalau ideologisnya bertentangan secara cukup keras dengan koalisi Jokowi JK. Kan kita tahu bahwa partai-partai Indonesia meskipun ada ideologinya, tetapi kan jarak ideologis antar partai tidak terlalu besar. Terlalu berbeda jauh. Jadi cair gitu ya. Sebenarnya. Itu satu. Nah, jadi itu tidak membuat partai Koalisi Merah Putih menjadi solid. Karena alasan itu. Alasan kedua, Koalisi Merah Putih solid karena mereka memiliki orientasi kebijakan yang berbeda dengan Jokowi JK. Nah, itu pun tidak kan? Sama-sama ingin berdikari ekonomi misalnya dan seterusnya. Itu tidak. Yang ketiga, jadi batal lagi nih. Iya, jadi itu yang ketiga alasannya yang bisa bertahan di situ adalah alasan logistik. Logistik. Nah, gitu. Maksudnya logistik ini gimana? Iya, macam-macam. Bisa logistik itu kalau dalam konteks pemerintahan bisa kursi-kursi menteri. Kayak dalam istilah akademik itu disebut komoditas koalisi. Nah, kan nggak ada komoditas koalisi di situ. Ya bisa logistik dalam arti misalnya, bisakah Partai Gerindra menyediakan logistik itu untuk memelihara? Nah, kemarin kan kalau misalnya ada pilkada tidak langsung, kalau kita hitung kan memang kekuatan Koalisi Merah Putih cenderung lebih besar dibanding kekuatan Koalisi Jokowi JK kalau partai kepala-kepala ini dikuasai kan, gitu. Dan itu pun belum tentu juga berhasil, gitu kan. Jadi maka 3 alasan ini sudah gugur ya? Iya, maka sulit untuk mempertahankan Koalisi Merah Putih itu untuk solid gitu. Kecuali ya dia tetap solid sebagai satu manuver politik sampai jangka tertentu. Artinya gini, partai-partai di anggota koalisi itu masing-masing memiliki target politik sendiri-sendiri, begitu. Misalnya menaikkan posisi tawar mereka terhadap Jokowi JK, misalnya. Sebagai tempat menaikkan posisi tawar. Bisa seperti itu. Ini terkait sama yang disampaikan oleh Pak Jayadi dengan kutipan seorang politisi dari Partai Gerindra yang kami kutip dari sebuah situs online. Berikut ini. Ya, yang disampaikan oleh Desmond J. Mahesa yang mengatakan bahwa jadi ini KMP dijadikan kendaraan juga untuk posisi meningkatkan tawar, kalau enggak kan enggak dilirik. Jadi adanya KMP ini posisi tawar dan bukan hal baru dalam politik Indonesia. Itu kami ambilkan dari sumber merdeka.com. Ya memang begitu kan, politik kan meningkatkan. Begitu Mas Romi, kira-kira. Jadi P3 sementara ini ada di Koalisi Merah Putih juga sambil meningkatkan posisi tawar, misalnya kayak ini P3 punya suara juga ini misalnya untuk soal RUU Pilkada, kemudian tatib DPR. Enggak seperti itu, karena begini, kalau soal RUU Pilkada saya perlu tegaskan bahwa sikap P3 melakukan moratorium Pilkada langsung itu sudah disampaikan sejak bulan Januari 2012 dan merupakan keputusan Mukernas. Sama sekali tidak, dokumennya otentik, semua menjadi pandangan fraksi dan kita tidak berubah meskipun pada waktu pandangan fraksi kita sendirian di awal ya. Dan saat itu P3 yang meminta moratorium pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota, itu untuk Pilkada. Sedangkan kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh Bung Desmond misalnya, tidak juga bisa kita katakan bahwa
ini merupakan upaya untuk menekan posisi tawar. Apa yang kita usungkan di dalam Merah Putih dengan Pak Prabowo Hatta kemarin itu merupakan sebuah keputusan partai yang dilakukan secara institusional. Dan di dalam proses kita melakukan pengusungan, pemenangan, kampanye, ada tautan-tautan emosional juga di antara kita dan para pimpinan Partai Koalisi Merah Putih. Yang itu kemudian berlanjut dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jayadi. Ketika kita berbicara politik praktis, maka di sana akan ada sekat ideologis dan ada juga struktur insentif. Nah, insentif ini yang kemudian kalau kita berbicara pragmatisme politik, itu menjadi lebih terlihat ketika itu ada di dalam bangunan Koalisi Merah Putih. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan Koalisi Merah Putih ini sebagai peningkatan? Sama sekali tidak, karena memang kalau kita berbicara peta menghadapi tanggal 1 sampai 5 Oktober, di mana kita akan ada pelantikan anggota DPR baru, dan kemudian di sana ada pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dewan, maka dengan pola paket yang ditawarkan di dalam tatip DPR, jelas di sana memang struktur insentifnya, dan di situ akan terlihat di mana sebenarnya letak partai mayoritas itu berada. Nah, ini yang saya kira kemudian tidak sulit untuk dipahami kenapa Koalisi Merah Putih menjadi solid. Maka saya katakan kepada kawan-kawan PDI Perjuangan dan juga kawan-kawan pendukung pengusung Jokowi JK, bahwa ada persoalan serius di dalam bangunan komunikasi yang dicoba untuk dibangun, karena SBY tahun 2004 dengan hanya 51 kursi mampu membangun koalisi efektif dan mayoritas di parlemen 62%. Sementara sekarang Jokowi dengan 109 kursi dan pemenang pemilu tidak atau belum mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen, padahal tanggal pelantikan DPR tinggal 12 hari. Tinggal 11 hari. Tinggal 11 hari lagi. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya absurd. Kenapa? Semestinya di mana-mana ada gula, ada semut. Ada kekuasaan, di situ orang berbondong-bondong. Ini kok enggak? Berarti ada persoalan komunikasi. Tapi menurut P3 apa? Menurut PAN apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami akan mengulasnya apakah ini soal konsesi tadi. Nanti kita akan lanjutkan di Prime Time News.